namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Sudah lebih dari 15 tahun, Mbah Satinem dikenal sebagai pembuat dan penjual tempe keliling. Kini di 80 tahun usianya, ia masih tetap memacu semangat. Tangan-tangan tua Mbah Satinem masih terampil mengarahkan galah demi mendapat lembaran daun pisang pembungkus tempenya. Sang suami sendiri telah lama berpulang ke pangkuan Sang Kuasa. Hingga wanita tua ini terbiasa bekerja, membanting tulang menafkahi keluarganya seorang diri. Karena nggih kan yuk napa niku tanggi-tanggi niku kan adol tempe Mbah rene wong adol tempe ngoten. Lajeng kula sadeyan niku njajal sak entek entek terus rong entek. Terus Mbah aku gekno ngoten. Jadi ini tiang yakin-yakinan niku kan hamil damel nih ngoten. Baru setengah tahun yang lalu ia mengalami sakit pada punggungnya. Tubuhnya pun sulit untuk ditegakkan kembali. Sejak saat itu pula wanita tua ini mulai terbiasa beraktivitas dengan membungkukkan tubuh seperti ini. Nggak ron dati ngoten niku nggih. Ngoten ceklek lajeng boyokne mak cuwetit ngoten pengen nyapung. Nggak godhong nggak boyok kok mak cuwetit ngoten Pak Cinta lajeng kula ning mantuk kelas wonggo mawon boyok ngene. Saat ini, Mbah Satinem tak hanya memperjuangkan hidupnya sendiri, karena ada si bungsu yang masih jadi tanggung jawabnya. Dua anak Satinem lainnya sudah hidup terpisah dan berkeluarga. Meski ia bisa saja bergantung hidup pada dua anaknya, namun Mbah Satinem justru memilih terus berjuang dengan usahanya sendiri tanpa harus merepotkan. Kacang kedelai, ragi, serta tepung beras merupakan bahan-bahan yang harus disiapkan untuk membuat tempe. Semua bahan-bahan tersebut didapatkan Mbah Satinem dari toko yang tak jauh dari rumahnya. Atas kebaikan sang pemilik toko pula, Satinem bisa mendapat kemudahan pembayarannya. Lajeng mriku nedhi tempe to. Ngoten niku kayak kula mengke nek ider asal yatra gasawelas napa kali dosa ngoten sukane ngoten. Untuk sekali produksi tempe, Mbah Satinem membutuhkan sekitar 2 kg kacang kedelai. Bahan ini terlebih dulu ia rebus selama kurang lebih 2 jam hingga matang dan tekstur kedelai pun menjadi lebih lunak. Waktu memasak ditentukan pula dengan kapasitas kedelai. Semakin banyak kacang yang dimasak, akan semakin lama pula waktu merebusnya. Sak telase kali kilo niku namanya. Widak gasa. Tetek nggih langkung ngoten. Mboten mesti nek. Mengatur besaran api harus Satinem lakukan supaya hasil rebusannya tidak sampai menjadi gosong di bagian bawah ataupun padam saat kedelai belum tanak. Rebusan kedelai yang telah matang pun harus segera diangkat agar tidak menjadi terlalu lunak. Kedelai yang terlalu lunak akan mudah hancur pada saat proses pelepasan kulitnya nanti. Bisri Mustafa adalah anak bungsunya. Sayang, nasib malang menerpa anak dari pernikahan keduanya ini. Mbah Satinem sendiri pun tak mengetahui dengan pasti penyebab anaknya bisa mengalami kondisi yang seperti ini.
suasana hatinya akan berubah dan cenderung mudah marah tanpa alasan yang jelas. Kali kula niku nggih teteng brangas ngoten teteng boten ngoten. Mungkin nek jajane rokoke genep anune genep ngono ndek duit dhek ndek duitne ya teng kula niku sewabar. Meski ditakdirkan dengan kondisi yang demikian, masih ada kemauan dalam dirinya membantu sang bunda. Menyiapkan daun dan tali untuk pembungkus adalah tugas Bisri setiap hari, di saat bahan tempe masih diolah sang bunda. Di sekolah SD niku lajeng medal kelas 6 lajeng teng pondok niku lho. Bar ke pondok nggih pun mboten lajeng stres niku teng Pak Amir beto mantuk niku kan kerja ngene Pak Amir. Mari dadi kon kerja ning kono. Kula dikuntuni nggih purun mboten dikuntun nggih mboten nedhi kawe triyen. Nggih sak usahan kula kiambak ngoten mawon. Tak ada sumber air yang mengalir ke rumahnya, membuat Mbak Satinem menumpang di kolam penampungan milik kerabatnya. Air di kolam ini sebenarnya berasal dari aliran sungai yang sengaja dialirkan, agar tak perlu lagi menuju sungai. Sejak dipersilahkan menggunakan kolam ini, Mbah Satinem pun tak perlu lagi jauh berjalan kaki ke sungai, hanya untuk mencuci kedelai-kedelai ini. Dan dalam niku napa asal si gadah jeding. Nah, toyane kathah rek tiyang ngiles niku. Ngiles iki bar diles disirami bolak-balik ngono. Kayak golek ra ngasih peret ya rapi tempene. Mengke lek enten kolah ra biar biur. Ombai barang iso resik. Kedelai yang sudah matang memang harus dicuci kembali untuk melunturkan air sisa perebusan. Cara tradisional mencuci dengan menginjak-injak kedelai tetap ia gunakan, sekaligus pula untuk memecahkan butiran kacang kedelai menjadi dua. Dirinya harus berhati-hati agar tidak terpeleset, mengingat tubuhnya yang tak lagi bugar seperti dulu. Apalagi untuk mendapatkan kedelai yang bersih dengan baik, Mbah Satinem harus berkali-kali membilasnya dengan air seperti ini. Kulit-kulit biji kedelai yang terlepas dari proses penginjakan kedelai tidak dibuang oleh Mbah Satinem. Sebab nenek 80 tahun ini punya alasan tersendiri untuk tetap menggunakan kulit-kulit ini nantinya. Rugi no Mas lek dikuwang. Lah sak tetengke ya ning dina lek digawe tempe. Ngoten lho. Lah niku kasute kuwatah enten sak teteng niku plastik niku kasute. Kacang-kacang kedelai yang telah bersih kini memasuki proses perebusan tahap kedua. Namun perebusan yang kedua ini tidak memerlukan waktu yang lama. Begitu air tampak mendidih, maka kacang harus segera diangkat dan ditiriskan. Sebelum memasuki proses selanjutnya, kacang-kacang kedelai dibiarkan dingin terlebih dulu. Tujuannya agar proses fermentasi tempe bisa berjalan dengan baik. Kedelai yang masih panas bisa melemahkan bakteri dalam ragi dan seringkali membuat tempe menjadi cepat menghitam. Kedelai yang telah dingin siap untuk dilakukan peragian. Namun sebelumnya Mbah Satinem menambahkan tepung beras pada kedelai buatannya. Untuk 2 kg kedelai, ia mencampurkan sekitar 500 gram tepung beras. Kemudian bubuk ragi pun diberikan sedikit demi sedikit secara merata. Takaran ragi harus disesuaikan dengan banyaknya kedelai yang dimasak. Kini semua bahan dicampur hingga merata. Penggunaan tepung beras ditujukan agar kedelai jadi tidak menggumpal, sehingga nantinya diperoleh tempe yang lebih baik. Tahap terakhir yang dilakukan adalah pembungkusan. Kertas menjadi alas terluar untuk membungkus tempe. Kertas-kertas bekas ini ia dapatkan dari toko langganannya dengan harga Rp3.000 per kilogram.
Pembungkus yang bersinggungan langsung dengan tempe sebenarnya adalah lembaran daun pisang ini. Namun Mbah Satinem juga kerap menggantinya dengan daun jati ataupun daun kunyit. Sampun asale buntel kekesalan niku teng boyo kecil lah dan kendel ngletak ngaten mangke buntel malih ngaten. Kerasa kecil ngaten teng boyo. 2 tangkup tempe ditempatkan Mbah Satinem untuk 1 bungkusan. Tangan terampilnya seakan sudah mengetahui ukuran yang pas untuk tiap tangkupannya. Pematangan atau proses fermentasi tempe-tempe ini membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 hari. Nantinya harga 1 buah tempe dibanderol sebesar Rp500. Namun jika membeli 5 tempe sekaligus, ia akan menjualnya dengan harga Rp2.000 saja. Lewat 65 bungkus tempe yang sudah jadi ini, Sartinem mencoba peruntungannya. Menjemput rejeki yang sudah Tuhan siapkan di luar sana. Hanya doa dan keyakinan yang menjadi modalnya untuk tetap mantap melangkahkan kaki. Tanpa tongkat atau alat bantu berjalan, ia melangkah berkeliling kampung. Kaki rentanya masih kokoh berderap menyisiri jalanan demi lembaran rupiah. Tubuh bungkuknya pun seakan tak menjadi penghalang besar untuknya mengais rezeki. Bungkuknya mboten kangenan biasa. Mungkin betul tempe ngoten niku biasa mlampah ngoten. Mboten seketo, sampe disekoten niku. Teng madaran niku teng bodone sakit nek damel disekoten. Malah kaya rasa jangkah ngono lho Mas, malah nek ya nggih jedak. Beruntungnya ia tak perlu lagi berteriak menawarkan dagangannya. Karena mayoritas tetangganya pun sudah menjadi pelanggan setia tempenya. Ia hanya cukup mendatangi dari satu rumah ke rumah lainnya. Dan tempenya pun dibeli tanpa harus melalui proses tawar-menawar lagi. Mengingat modal yang digunakannya ini berasal dari berhutang, maka Mbah Satinem harus cermat memisahkan antara kewajiban yang harus disetorkan dan hasil yang menjadi haknya. Dan sebagian lagi, ia harus sisihkan pula untuk kebutuhan obat yang wajib dikonsumsi anaknya. Biasanya gede, wis dosa, dek tong ewu, mboten mesti toh. Engko nang sanak dulur moro ya tak kawani. Berjalan kaki dengan kondisi tubuh yang demikian sudah pasti menimbulkan rasa lelah. Namun Mbah Satinem lebih memilih untuk menahannya sedikit demi putranya yang menunggunya di rumah.